Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam Kilas Nusantara Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan 3 kabar menarik seputar sektor pariwisata strategis. Namun pemirsa, kita awali informasi pertama dengan gelaran Dubai Expo. Di sela kegiatannya sebagai pembicara dalam World Government Summit di Dubai, Menteri Perdagangan RI periode 2004-2011, Mari LK Pangestu, menyempatkan diri berkeliling Pavilion Indonesia yang mengusung konsep Connecting Yesterday, Today, and Tomorrow. Gelaran World Rally Championship digelar pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai upaya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Wisata berbasis olahraga ini diharapkan dapat menarik pengunjung khususnya di kawasan strategis Danau Toba. Untuk selalu menjaga bumi yang kita tempati ini, penanaman pohon mangrove di pesisir pantai Soropia, Sulawesi Tenggara dilakukan oleh akademisi serta unsur TNI bersama Pemda setempat. Gerakan 1000 bibit sejuta manfaat ini dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia. Simak informasinya selengkapnya. Di sela kegiatan menjadi pembicara dalam World Government Summit di Dubai, Direktur Pelaksana Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia, yang juga Menteri Perdagangan RI periode 2004 hingga 2011, Mari LK Pangestu mengunjungi Pavilion Indonesia yang hadir pada Dubai Expo 2020. Mari LK berkeliling Pavilion Indonesia yang mengusung konsep Connecting Yesterday, Today, and Tomorrow. Melihat perjalanan Nusantara pada masa lalu, masa kini, dan yang akan datang. Di zona masa lampau, pemandu menceritakan kepada Mari LK kekayaan rempah-rempah Indonesia yang menjadi komoditas kunci perdagangan Indonesia pada zaman Belanda. Berlanjut ke zona masa kini yang memamerkan beragam potensi Indonesia. Lalu menuju zona masa depan yang menampilkan kontribusi Indonesia lewat kekayaan potensi alamnya di kancah internasional termasuk dalam hal perubahan iklim. Dalam wawancara eksklusif dengan pewarta Antara, Mari LK menyatakan bahwa Pavilion Indonesia pada Dubai Expo 2020 merupakan etalase yang menampilkan potensi Indonesia dari berbagai segi. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi memperkenalkan produk Indonesia. Ya, apalagi itu ada restoran di sebelahnya dan ada toko untuk membeli barang ya. Mungkin itu juga menciptakan suasana lah ya untuk mengenal Indonesia dengan lebih jauh. Mari LK menilai Pavilion Indonesia dalam Dubai Expo juga berpotensi untuk mendorong industri pariwisata tanah air. Keikutsertaan Indonesia dalam pameran skala global seperti Dubai Expo ini mengandung nilai edukasi dan publikasi untuk meningkatkan kesadaran warga internasional tentang Indonesia. Dari Dubai Uni Emirat Arab, Citro Atmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan. Guna membantu pemulihan ekonomi nasional di sektor pariwisata, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan gelaran World Rally Championship atau WRC tahun 2023 sebagai pendongkrak pariwisata di Sumut yang berbasis olahraga. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksyah di Medan Selasa 5 April menjelaskan, gelaran WRC diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Sumut khususnya di kawasan strategis pariwisata nasional KSPN Danau Toba, agar berkembang pesat seperti di kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Berkaca dari gelaran World Superbike dan MotoGP yang sukses dilaksanakan di Mandalika, pihaknya optimistis lomba balap rally dunia juga bisa sukses di Sumatera Utara. Saat ini Pemprov telah membahas secara detail dengan Kemenparekraf dan Kemenkomarves untuk infrastruktur pendukung, serta mendorong stakeholder khususnya Ikatan Motor Indonesia agar kejuaraan rally dunia bisa kembali lagi ke Sumatera Utara seperti tahun 1997. Kita minta Sumatera Utara menjadi World Rally Championship dan itu sudah disetujui. Mudah-mudahan dengan event
ini berlanjut di tahun depan itu kita APRC untuk target 2023 bisa World Rally Championship. Jadi dukungan kita jelas nyata dari pemerintah, bukan hanya mendukung kegiatan rally-nya tapi turismenya juga, jadi sport turismenya juga ada. Sebelumnya Danau Toba Rally 2021 mampu menyedot ribuan penonton, peserta, dan kru untuk berkunjung ke KSPN Danau Toba. Hal ini terbukti dengan melonjaknya tingkat okupansi hotel dan penginapan yang berujung pada meningkatnya pendapatan daerah. Dari Medan, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bertajuk Gerakan 1000 Bibit Sejuta Manfaat untuk Pesisir Sulawesi Tenggara, Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan, Universitas Halu Oleo, FHIL UHO, bersama Pemda, Konawe, serta unsur TNI, jajaran Korem 143 Halu Oleo, maupun stakeholder lainnya melakukan aksi penanaman pohon mangrove. Penanaman dilakukan di kawasan pesisir Pantai Soropia, di Kelurahan Tapulaga, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa 5 April. Aksi penanaman sebanyak 2022 bibit mangrove ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia tahun 2022. Selain sebagai upaya mengantisipasi abrasi, aksi penanaman ribuan mangrove juga untuk menghijaukan kawasan pesisir sekaligus mendorong potensi di sektor pariwisata yang dapat menjadi daya tarik pengunjung. Kita inginkan masyarakat sini melihat manfaat mangrove itu menjadi penting, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa dan teman-teman dari Antam, TNI, kita sama-sama jaga, sehingga tujuan dari penanamannya ini betul-betul bisa dirasakan secara berkelanjutan, karena kedepannya bukan cuma manfaat mangrove-nya itu, tetapi kita akan kembangkan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Apa itu? Menjadi tujuan wisata. Kondisi mangrove di sekitar pesisir pada umumnya masih baik, tetapi memang tekanan sekarang itu semakin tinggi, utamanya misalnya untuk pembukaan lahan, misalnya untuk kegiatan industri, untuk kayu bakar. Nah, itulah gangguan-gangguan untuk tambak, itulah gangguan-gangguan yang terus meningkat. Nah, kalau ini terus kita biarkan, tentunya gangguan terhadap habitat mangrove ini akan, ya pada akhirnya juga akan berkurang. Pemerintah daerah bersama unsur terkait lainnya terus berupaya melakukan rehabilitasi berkelanjutan terhadap pohon mangrove untuk mempertahankan habitat biota ekosistem laut. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Informasi terakhir tadi memang mengingatkan kita untuk terus menjaga keseimbangan alam di negeri pertiwi ini. Kami masih memiliki ragam informasi serupa dan menarik lainnya pada portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan program inspiratif lainnya di saluran UCTV. Pemirsa, Kilas Nusantara Sore bernuansa Ramadan akan hadir dengan 3 kabar lainnya bersama rekan kami Nabila Karisti. Saya Cynthia Gesino mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.